Shalom, perkenalkan nama saya Soleh Togodi, biasa dipanggil Soleh dengan NIM 07231090, asal saja dari Papua. Saya di sini ingin mempresentasikan geomatika dan sistem informasi geografi. Baik, langsung saja masuk outline-nya. Pengertian geomatika. Poin kedua, alat-alat yang berperan dalam geomatika. Poin ketiga, peran geomatika di setiap bidang. Apa itu geomatika? Geomatika adalah ilmu atau pendekatan yang terpadu dalam mengukur, menganalisis, dan mengelola deskripsi dan kelola data-data, kemudian yang sering dibuat sebagai data spesialis. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau disingkat GSIG adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, penyimpanan, mengenali kembali, pengelola, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial. Itu banyak sekali. Ada alat, yang pertama alat geodolit. Geodolit adalah alat pengukur sudut yang digunakan dalam survei. Pada pemetaan digunakan untuk mengukur sudut vertikal dan horizontal serta jarak dan elevasi pada permukaan bumi. Itu alat yang pertama. Dan alat yang kedua, waterpass. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk menentukan ketinggian atau elevasi suatu titik relatif terhadap titik referensi lainnya. Itu masih banyak. Alat yang ketiga, total station. Total station adalah alat pengukur yang menghubungkan fungsi teodolit, EDM, elektronik, sistem surmeter, dan pengelolaan data elektronik. Alat yang keempat, clinometer. Clinometer adalah alat pengukur yang digunakan mengukur kemiringan atau sudut elevasi suatu permukaan relatif terhadap garis horizontal. Alat yang keempat, altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik di atas permukaan laut atau permukaan bumi dengan menggunakan tekanan udara. Masuk ke peran geomatika di sistem bidang. Peran ada dua. Peran geomatika sangat beragam dan terdapat dalam banyak bidang dan lingkungan hingga industri. Berikut adalah beberapa contoh peran geomatika di berbagai bidang. Yang satu, di bidang lingkungan dan sumber daya alam. Yang poin kedua, pembangunan kota dan tata ruang. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, energi dan sumber daya alam. Yang kelima, pemerintahan dan layanan publik. Sekian dari saya. Oke, guys.